Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A4 yang beranggotakan 13 orang akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Spondylitis Tuberculosis. Izin dokter, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Nadia Pratnyasari dengan digit nama KIR 009. Di sini saya izin menjelaskan mengenai latar belakang SP kami yang berjudul Spondylitis TB. Tuberculosis merupakan salah satu penyakit infeksi tertua yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia maupun di dunia hingga hari ini. Tuberculosis atau TB merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kira-kira seperempat populasi dunia telah terinfeksi kuman TB dan beban penyakit TB di dunia paling banyak ditemukan pada Asia Tenggara. Berdasarkan Global Tuberculosis Report tahun 2022, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebanyak 824.000 kasus. Secara garis besar, penyakit TB terbagi menjadi pulmonal dan ekstrapulmonal. Penyakit TB ekstrapulmonal mencakup sekitar 20-30% dari keseluruhan kasus penyakit TB aktif, salah satunya yaitu TB pada muskuloskeletal. Spondylitis TB merupakan bentuk paling predominan dari kasus muskuloskeletal TB. Spondylitis TB adalah infeksi tuberkulosis ekstrapulmonal yang mengenai satu atau lebih tulang belakang. Penyakit ini merupakan bentuk paling berbahaya dari muskuloskeletal TB karena dapat menyebabkan defisit neurologis akibat pembentukan abses dingin, jaringan granulasi, jaringan nekrotik, dan sekuestrat dari tulang atau jaringan diskus invertebralis. Mengingat bahayanya penyakit ini, kami merasa pentingnya untuk memahami lebih lanjut mengenai spondylitis TB untuk mencegah adanya keterlambatan diagnosis yang dapat menimbulkan komplikasi lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari student project ini, pertama, apa yang dimaksud dengan spondylitis TB? Kedua, apa saja penyebab dan faktor risiko dari spondylitis TB? Ketiga, bagaimana epidemiologi dari spondylitis TB? Keempat, bagaimana mekanisme patofisiologi terjadinya spondylitis TB? Kelima, apa saja klasifikasi dari spondylitis TB? 6. Apa saja gejala klinis yang muncul dari spondylitis TB? 7. Apa saja kriteria diagnosis dalam menegakkan diagnosis spondylitis TB? 8. Apa saja metode penata laksanaan yang efektif dalam menangani spondylitis TB? 9. Bagaimana prognosis dari spondylitis TB? Tujuan penulisan dari student project ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Perkenalkan dokter, nama saya Kina Davis Irfan dengan 3 digit terakhir 085 dan saya izin untuk menjelaskan mengenai manfaat penulisan ini. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memperkaya sumber informasi di bidang kedokteran mengenai diagnosis, penata laksanaan, dan juga prognosis dari spondylitis TB, serta akan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, baik dalam aspek klinis maupun terapi, yang mampu mendorong perkembangan ilmu kesehatan dalam mengenai spondylitis TB. Secara praktis, penulisan diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mengenai spondylitis TB sehingga dapat mengenali gejala awal dan memahami penanganan medis yang tepat, serta menjadi panduan tambahan dalam mendiagnosis dan menangani kasus spondylitis TB secara komprehensif. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Syara Putra Ratnawati dengan 3 digit yang terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan definisi spondylitis tuberculosis. Spondylitis tuberculosis atau bisa disebut dengan Pott's disease merupakan penyakit TBC yang terjadi pada tulang belakang. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyebar ke tulang belakang. Penyakit ini termasuk dalam tuberkulosis ekstraparu. Tingkat keparahan, gejala, dan frekuensi bergantung pada lokasi dan daerah tulang belakang yang terkena. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Elizabeth Love Leonardi dengan 3 digit nama air 137 untuk membahas perihal etiologi dari spondylitis tuberculosis. Infeksi tulang belakang atau spondylitis tuberculosis disebabkan oleh genus Mycobacterium, terutama Mycobacterium tuberculosis yang merupakan basil aerobik yang tumbuh lambat dan bisa bertahan lama dalam keadaan dorman. Penularan dari penyakit ini dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu yang pertama, pada penderita spondylitis tuberculosis disertai tuberkulosis paru dapat menularkan penyakit ini melalui percikan air liur atau droplet pada saat batuk maupun bersin. Sedangkan pada penderita spondylitis tuberkulosis tanpa tuberkulosis paru dapat menularkan penyakit ini melalui kontak dengan darah atau nanah dari luka. Selanjutnya, beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi peluang seseorang terkena spondylitis tuberkulosis adalah paparan jangka panjang dengan pasien tuberkulosis, kemudian imunodefisiensi yaitu HIV, penggunaan rokok dan alkohol, serta penyalahgunaan obat, kemudian kondisi sosial ekonomi yang rendah, malnutrisi, serta yang terakhir adalah kepadatan populasi.
Izin dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Revalina Ardika dengan NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan terkait epidemiologi kasus spondilitis TB, yang mana saya bagi ke dalam prevalensinya dan juga karakteristik kasusnya. Yang pertama adalah terkait prevalensi. Saya memperoleh data bahwa secara global itu terdapat 150.000 kasus spondilitis TB yang terjadi setiap tahunnya, dengan negara penyumbang kasus terbesar adalah India, Cina, Afrika Selatan, Nigeria, Pakistan, dan juga Indonesia, dengan persentase kasus sebesar 64% dari seluruh kasus yang terkonfirmasi. Kemudian terkait karakteristiknya terdapat 2 studi. Yang pertama, studi di negara India yang melibatkan 1.652 pasien spondilitis TB dan diperoleh hasil bahwa sebanyak 53%-nya merupakan pasien laki-laki dengan usia rata-rata pasien adalah 32,4 tahun. Selain itu, diperoleh hasil pula bahwa usia terbanyak dari pasien yang terinfeksi adalah 21-30 tahun. Selain itu, diteliti pula faktor komorbiditas yang tampak pada 528 dari 1.652 pasien, atau sebesar 32%-nya, dengan rincian hipertensi sebesar 11,8% dan diabetes mellitus sebesar 9,2%. Kemudian ada pula studi yang dilakukan di Rumah Sakit Karya di Semarang, Indonesia, dan diperoleh hasil bahwa usia terbanyak pasien yang menderita spondilitis TB adalah 21-32 tahun dengan persentase sebesar 37,5%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait epidemiologi kasus spondilitis TB. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Prognosis ada 2, bisa baik, bisa buruk, di mana dikatakan prognosis baik apabila climate anxiety dapat dijadikan motivator untuk bertindak seperti terlibat dalam aktivisme lingkungan atau perubahan gaya hidup berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa kecemasan ini dapat mendorong perilaku pro-lingkungan yang memberikan rasa, tujuan, keterhubungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dengan dukungan yang tepat, orang yang mengalami climate anxiety dapat mengubah kecemasan menjadi tindakan yang positif, seperti keterlibatan dalam komunitas yang memperkuat rasa optimisme dan mengurangi perasaan putus asa. Adapun prognosis buruknya jika individu tidak memiliki mekanisme coping yang efektif atau merasa tidak berdaya menghadapi perubahan iklim. Penelitian menunjukkan bahwa climate anxiety yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi atau gangguan kecemasan. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Putu Krisna Gestiartawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasinya. Nah, pada stadium pertama itu akan dapat deteksi melalui pemeriksaan klinis, akan berupa klonus pada pergelangan kaki dan juga akan adanya tanda Babinski. Kemudian untuk stadium 2 akan terjadinya defisit motorik UMN di mana pasien masih bisa berjalan dengan skor motorik tetraparesisnya 60-100 dan paraparesisnya 80-100. Untuk stadium 3 itu pasien sudah terbaring dengan kondisi spastik dengan skor motorik tetraparesisnya 0-30 dan paraparesisnya 50-80. Untuk stadium 4 sendiri, pasien sudah kehilangan sensor dan akan ada risiko luka tekan dengan skor motorik tetraplegianya itu 0 dan paraplegianya itu sekitar 50. Untuk stadium 5 itu sudah pasien sudah memiliki gangguan fungsi kandung kemih atau usus, spasme flexor dan paralisis berat. Itu yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan ke gejala klinis dari spondilitis TB di mana gejalanya bervariasi mengikuti durasi, derajat keparahan, lokasi lesi dan juga komplikasi. Untuk gejala yang umum yaitu terjadi pada 83 hingga 100% kasus terdapat nyeri punggung yang berawal di sekitar tulang belakang dan menyebar ke dada ataupun ke abdomen. Lalu gejala konstitusional yang relatif jarang terjadi yaitu sebanyak 33% kasus ada demam, batuk dan juga penurunan berat badan. Adapun gejala lain yang dapat muncul akibat spondilitis TB kompleks yaitu deformitas, ketidakstabilan tulang dan juga defisit neurologis. Pertama, defisit neurologis ini merupakan gejala umum kedua dan juga erat kaitannya dengan tingkat di mana tulang belakang terpengaruh. Misal lokasi infeksi di tulang belakang servikal akan menunjukkan defisit neurologis pada ekstremitas bagian atas dan juga bawah, sedangkan infeksi di lumbar berkaitan dengan defisit ekstremitas bawah dan juga saku.
Lalu yang kedua ada abses dingin, umumnya ada di dekat lesi awal. Gejala yang dialami pasien akan bertambah jika abses dingin membesar. Contohnya adalah lesi awal yang berada di daerah tulang belakang servikal akan membentuk abses dingin di ruang retrofaring dan menghasilkan efek tekan. Hal tersebut menyebabkan disfagia, gangguan pernapasan, dan juga suara yang sesak. Lalu ketiga ada deformitas tulang di mana spondilitis TB berpengaruh pada tulang belakang sehingga secara progresif dapat menimbulkan orientasi deformitas tulang seperti kifosis. Kifosis yang melebihi 60 derajat dapat menyebabkan kecacatan signifikan dan berpotensi menimbulkan defisit neurologis. Baik, perkenalkan, nama saya Stevinsky Seri Putragung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait kriteria diagnosis pada spondilitis TB. Terdapat 3 kriteria utama yang perlu dipenuhi dalam diagnosis spondilitis TB, yaitu adalah gejala klinis, imaging, dan pemeriksaan lab. Nah, untuk gejala klinisnya bisa dilihat dari gejala, yaitu nyeri punggung, pembengkakan lokal, nyeri tekan di daerah punggung, spasma otot, dan gangguan pergerakan tulang belakang. Nah, apabila gejalanya didiamkan, itu bisa bertambah parah, dan hingga bisa menjadi kifosis, kelumpuhan, dan bahkan disfungsi kemih. Kemudian untuk imaging yang bisa digunakan untuk kriteria diagnosis pada spondilitis TB yaitu adalah MRI atau magnetic resonance imaging dan CT scan. Dan terakhir itu ada pemeriksaan laboratori untuk diagnosis spondilitis TB yang dimana terdapat acid fast battery stain atau AFB, kemudian ada expert MTB dan RIF test, dan ada biomarkers atau CRP. Nah, acid fast battery stain ini termasuk pemeriksaan yang tradisional dan sudah kurang sensitif sekarang. Sehingga yang digunakan adalah yang expert, sudah terbukti cepat dan bisa memberikan hasil yang akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana. Jadi terdapat beberapa tata laksana untuk spondilitis TB ini. Yang pertama ada imobilisasi tulang belakang. Pasien disarankan untuk membatasi pergerakan tulang belakang guna mengurangi nyeri dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Penggunaan penyangga atau brace dapat membantu stabilisasi tulang belakang selama masa penyembuhan. Kemudian penggunaan obat antituberkulosis seperti ribampicin, isoniazid, ethambutol, dan pyrazinamide. Kemudian tindakan pembedahan dilakukan bila terdapat kerusakan struktural berat, instabilitas tulang belakang, atau kompresi syaraf. Prosedur bedah bisa meliputi dekompresi syaraf, stabilisasi tulang belakang dengan fiksasi internal, atau pengangkatan jaringan yang terinfeksi. Sekian dari saya, bisa dilanjut ke next slide. Baik, perkenalkan saya Jeng Bermani dengan 3 digit NIM terakhir 153. Di sini izin melanjutkan untuk prognosis pada spondilitis TB yang mana bergantung pada beberapa faktor yang dapat menghasilkan hasil yang baik maupun yang buruk. Secara keseluruhan, prognosis yang baik ini seringkali dikaitkan dengan diagnosis dini, penanganan yang efektif seperti pengobatan tepat waktu dengan obat anti tuberkulosis dan juga bisa melalui pembedahan dan juga tidak adanya komplikasi berat yang menyertai. Namun di sisi lain, prognosis yang buruk bisa saja terjadi. Ini seringkali dikaitkan dengan diagnosis yang terlambat, kemudian adanya komplikasi dan faktor-faktor seperti anemia, limfositosis awal, demam, kelainan tulang belakang, serta stadium penyakit yang lebih lanjut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan NIM 23025111059. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait kesimpulan daripada SP kami yaitu spondilitis TB. Jadi dari segi definisi, spondilitis TB itu sendiri merupakan penyakit tuberkulosis yang terjadi pada tulang belakang akibat penularan dari tuberkulosis dari paru yang menyumbang 50% lebih dari kasus TB tulang. Kemudian untuk penyebabnya sendiri itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Untuk faktor risiko yang meliputinya yaitu paparan jangka panjang, imunodefisiensi, dan kondisi sosial ekonomi rendah. Kemudian untuk epidemiologi sendiri terjadi 150.000 kasus spondilitis TB per tahun di dunia, dengan mayoritas pasien itu berusia sekitar 21 hingga 30 tahun. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri, itu infeksinya menyebar dari tulang belakang melalui darah dari fokus TB primer dan menyebabkan deformitas dan komplikasi dari neurologis. Kemudian untuk gejala klinisnya yaitu nyeri punggung, deformitas tulang atau kifosis, dan defisit neurologis. Untuk diagnosisnya sendiri itu ditegakkan melalui kombinasi gejala klinis, neuroimaging MRI, dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk pengobatannya sendiri ada terapi utamanya dengan obat anti-TB dan imobilisasi
Jika diperlukan juga dapat dilakukan pembedahan pada kasus-kasus yang berat. Kemudian untuk tata laksana sendiri, kita bisa menggunakan obat anti-TB kombinasi dari rifampicin, isoniazid, etambutol, pyrazinamide selama 6 hingga 18 bulan. Kemudian untuk imobilisasinya kita bisa menggunakan korset atau perban dan juga pembedahannya jika ada defisit neurologis, abses, deformitas, kifosis lebih dari 50 derajat ataupun resistensi obat. Kemudian untuk prognosis sendiri itu prognosis baik dengan deteksi dini dan pengobatan cepat. Kemudian untuk prognosis buruknya terkait dengan diagnosis yang terlambat dan komplikasi. Sekian dari saya, untuk lebih lengkap bisa dibaca pada SP kami. Terima kasih. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri, itu infeksinya menyebar dari tulang belakang melalui darah dari fokus TB primer dan menyebabkan deformitas dan komplikasi dari neurologis. Kemudian untuk gejala klinisnya yaitu nyeri punggung, deformitas tulang atau kifosis, dan defisit neurologis. Untuk diagnosisnya sendiri itu ditegakkan melalui kombinasi gejala klinis, neuroimaging MRI, dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk pengobatannya sendiri ada terapi utamanya dengan obat anti-TB dan imobilisasi. Jika diperlukan juga dapat dilakukan pembedahan pada kasus-kasus yang berat. Kemudian untuk tata laksana sendiri kita bisa menggunakan obat anti-TB kombinasi dari rifampicin, isoniazid, etambutol, pyrazinamide selama 6 hingga 18 bulan. Kemudian untuk imobilisasinya kita bisa menggunakan korset atau perban dan juga pembedahannya jika ada defisit neurologis, abses, deformitas, kifosis lebih dari 50 derajat ataupun resistensi obat. Kemudian untuk prognosis sendiri itu prognosis baik dengan deteksi dini dan pengobatan cepat. Kemudian untuk prognosis buruknya terkait dengan diagnosis yang terlambat dan komplikasi. Sekian dari saya, untuk lebih lengkap bisa dibaca pada SP kami. Terima kasih.